Halo sahabatku channel Cerita Momo. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan penuh semangat. Ya, hari ini, Momo akan mengajak kalian semua menyelami sebuah kisah yang benar-benar akan menguji kesabaran dan emosi. Bayangkan, kamu punya sebuah villa mewah impian. Lalu, datanglah keluarga yang tanpa izin, tanpa rasa malu, dengan lantang mengumumkan akan mengambil alih villamu untuk liburan, sambil berkata, "Kamu tidak usah ikut." Sakit hati? Tentu. Tapi jangan salah, di balik senyum Raina, ada rencana super cerdik yang sudah menanti di puncak gunung. Mereka naik 9 jam, penuh harapan tapi begitu sampai, sebuah sistem keamanan baru membuat wajah sombong mereka langsung pucat pasi. Kalian penasaran kan? Bagaimana wajah panik mereka terekam kamera saat pintu villa menolak mereka masuk? Nah, sebelum kita masuk ke dalam babak pertama yang penuh ketegangan ini, Momo minta dukungan kalian dulu ya. Yuk, langsung like video ini, subscribe ke channel Cerita Momo ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan yang paling penting, cepat komen di bawah. Tulis nama, asal kota, dan kata hadir. Siap merasakan kepuasan yang tiada tara? Mari kita mulai. Inilah kisah. Kami akan gunakan villa mewahmu untuk liburan akhir tahun. Kamu tidak usah ikut. Pengumuman yang menyakitkan. Ruang keluarga besar Arman dipenuhi gemerlap lampu kristal dan aroma masakan rumahan yang kaya. Udara malam itu terasa dingin di luar, namun di dalam, suasana terasa terlalu hangat, bahkan sedikit menyesakan bagi Raina. Ia bergerak cepat di dapur yang luas, menyiapkan hidangan penutup dan minuman. Meskipun sudah 5 tahun menyandang status sebagai menantu keluarga besar Wiratama, statusnya di mata sebagian besar keluarga ini, terutama sang mertua, Ibu Dina, tidak pernah lebih dari seorang pelayan dengan gelar kehormatan. Raina tahu betul posisinya. Ia bukan dari kalangan sosialita atau pengusaha mapan seperti yang diimpikan Ibu Dina untuk putranya, Arman. Ia hanya seorang arsitek muda yang beruntung usahanya berkembang pesat setelah menikah. Semua kekayaan dan kemewahan yang ia miliki, ia dapatkan dengan keringat sendiri, termasuk satu aset paling berharga yang selalu ia jaga kerahasiaannya, villa mewah di puncak gunung. Villa itu adalah tempat pelariannya, benteng pribadinya yang dibeli sebelum ia bertemu Arman, aset yang selalu ia rahasiakan karena ia tahu, begitu keluarga ini tahu, kedamaiannya akan sirna. Ironisnya, villa itu kini menjadi pusat dari semua masalahnya. Raina membawa nampan berisi kue dan teh hangat ke ruang tengah. Ia melihat Arman duduk di sofa sudut, sibuk dengan ponselnya. Arman, suaminya, seorang pria yang seharusnya menjadi perisai dan pendukungnya, kini lebih sering menjadi tembok dingin yang membiarkannya berdiri sendiri. "Wah, menantu kesayangan kita memang paling rajin," sindir Sita, iparnya, adik Arman, dengan senyum manis yang tidak mencapai matanya. Reno, suami Sita, tertawa kecil, ikut menikmati tontonan. "Tentu saja harus rajin, Sita," jawab Ibu Dina, sang ratu di ruang keluarga ini. Ia menyesap tehnya, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih merendahkan. "Arman beruntung punya istri yang tidak terlalu banyak menuntut, walau memang kurang pergaulan. Setidaknya dia bisa melayani kita dengan baik." Raina menarik napas panjang. Ia sudah kebal. Ia hanya tersenyum tipis, meletakkan nampan, dan memilih duduk di kursi terjauh, hanya mengawasi. Ia melirik Arman, berharap suaminya mengangkat kepala dan memberikan tatapan maaf atau dukungan. Nihil. Arman tetap terpaku pada layar. Setelah obrolan ringan dan gosip tentang kerabat lain mereda, Ibu Dina berdeham keras, menarik perhatian semua orang yang hadir. Lampu kristal di atas kepalanya seolah memancarkan aura otoritas. "Baiklah, semua sudah kumpul. Ibu punya pengumuman penting," katanya dengan nada penuh semangat, senyum lebar menghiasi wajahnya. "Untuk liburan akhir tahun ini, Ibu sudah punya rencana yang sangat indah, sangat eksklusif, dan yang pasti, sangat mahal." Semua anggota keluarga langsung menunjukkan antusiasme. Reno dan Sita saling pandang dengan mata berbinar. "Kita semua akan berlibur ke villa mewah itu," seru Ibu Dina, suaranya naik 1 oktav. "Villa yang baru saja dibeli Arman di puncak gunung, dekat danau itu. Kalian tahu kan, yang desainnya sangat indah dan punya kolam renang air hangat? Udara di sana sangat bagus untuk kesehatan dan image keluarga kita."
Raina, yang sedang menyesap tehnya, hampir saja tersedak. Jantungnya berdebar kencang. Arman tidak pernah membeli villa itu. Villa itu, dengan desain arsitektur yang sangat khas dan interior yang hanya diketahui oleh segelintir orang, adalah miliknya. Aset yang ia beli secara tunai dan atas nama pribadinya, jauh sebelum ia menikah dengan Arman. Arman hanya tahu ia punya properti investasi di sana, tapi tidak tahu detailnya. Namun, entah bagaimana, Ibu Dina dan Arman telah mengklaimnya sebagai milik mereka di depan keluarga. Keluarga besar bersorak gembira. Wah, Arman memang hebat. Menantu kesayangan Ibu Dina memang pantas dapat yang terbaik, puji salah satu bibi. Raina merasakan perutnya mual. Ia menahan diri untuk tidak membantah, karena membantah di depan Ibu Dina sama saja mendeklarasikan perang terbuka. Ia hanya menatap Arman, yang akhirnya mengangkat kepala, memberikan tatapan kosong, dan kembali menunduk secepat kilat. Tapi ada satu hal, ujar Ibu Dina lagi, tiba-tiba memotong kegembiraan itu. Senyumnya kini berubah menjadi seringai licik. Ia mengarahkan tatapan tajam dan dinginnya ke arah Raina. Arman, Raina, kamu tidak usah ikut. Keheningan seketika menyelimuti ruangan, jauh lebih dalam dan dingin dari malam di luar. Hanya suara gemerisik pendingin ruangan yang terdengar. Maksud ibu? Tanya Raina, suaranya nyaris berbisik. Ia menggenggam erat cangkir tehnya, menahan emosi yang mulai membakar dadanya. Ia harus tetap tenang. Ibu Dina berpura-pura terkejut dengan pertanyaan itu, lalu tertawa kecil, tawa yang terdengar palsu dan kejam. Begini loh, Raina sayang. Liburan keluarga itu butuh kedekatan, butuh ikatan batin. Jujur saja, kamu itu selalu sibuk. Entah dengan klien, entah dengan gambar-gambar kerjamu. Kita butuh waktu keluarga saja, ya kan? Tanpa gangguan. Ia melirik ke seluruh ruangan, mencari persetujuan, dan seperti robot yang diprogram, semua anggota keluarga mengangguk, menyetujui penghinaan terang-terangan itu. Betul, Mbak Raina, Sita langsung menyambar, nadanya manis tapi menusuk. Kami ingin suasana yang intim. Kami ingin berlibur tanpa harus merasa ada yang canggung. Lagi pula, villa itu terlalu besar untuk kita semua kalau ada orang yang tidak punya ikatan emosional kuat dengan keluarga ini. Kami butuh quality time yang sesungguhnya. Tambah Reno, menatap Arman seolah mencari pembenaran. Biar Arman bisa fokus dengan ibunya dan adik-adiknya. Kamu di rumah saja ya, Raina. Jaga rumah kita yang ini. Sebuah bisikan sumbang terdengar dari sudut ruangan. Paling juga dia cuma mau numpang liburan gratisan saja. Arman, di tengah semua kejahatan lisan itu, tetap diam membisu. Ia memainkan ponselnya, menggeser-geser layar, seolah pertengkaran itu adalah iklan yang bisa diabaikan. Tatapannya tidak pernah bertemu dengan mata Raina. Pengkhianatan itu terasa lebih menyakitkan daripada kata-kata Ibu Dina dan iparnya. Raina menghela napas. Ia bangkit dari duduknya. Ia tahu, tinggal lebih lama hanya akan menghancurkan martabatnya. Ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi bulan-bulanan. Baiklah, saya mengerti, kata Raina. Suaranya kini tenang, sedingin es, namun kuat. Ia menatap Ibu Dina lurus di mata, senyumnya hilang. Kalau begitu, saya harus kembali ke rumah untuk mengurus beberapa hal penting yang tidak bisa saya tangani dari sini. Selamat menikmati sisa pertemuan kalian. Ia tidak menunggu jawaban, apalagi izin. Raina membalikkan badan dan berjalan keluar. Langkahnya terasa mantap, tidak ada air mata, tidak ada keraguan. Dia berjalan melewati Arman, dan kali ini, Arman mengangkat kepalanya. Pandangan mereka bertemu. Di mata Arman ada kecanggungan dan sedikit rasa bersalah. Di mata Raina, hanya ada keputusan yang dingin dan keras. Begitu pintu tertutup di belakangnya, suara tawa dan perayaan di dalam kembali terdengar, seolah mereka baru saja menyingkirkan pengganggu. Raina mengendarai mobilnya kembali ke rumah mereka, tangannya mencengkeram kemudi dengan erat. Pikirannya bekerja cepat, menyusun rencana. Liburan? Di vilanya? Tanpa dirinya? Tidak akan terjadi. Setibanya di rumah, Raina segera menghubungi dua orang. Pertama, Maya, sahabatnya, seorang pengusaha startup teknologi yang selalu mendukung ide-ide gilanya. Kedua, Pak Bima,
Kepala keamanan di villa yang sudah bekerja untuknya bahkan sebelum villa itu selesai dibangun. Maya, aku butuh bantuanmu. Software sistem keamanan pintar yang kamu rekomendasikan itu, aku mau aktifkan besok. Sekalian aku mau ubah kodenya. Eksklusif. Hanya untukku, kata Raina, suaranya penuh tekad. Ada apa, girl? Suaramu serem banget, jawab Maya. Raina menceritakan penghinaan yang baru saja ia terima, termasuk klaim sepihak atas vilanya. Gila. Mereka benar-benar tidak tahu diri. Jadi, kamu mau mengunci mereka? Biar mereka kedinginan di luar? Tanya Maya, terdengar sangat bersemangat. Bukan hanya mengunci, Maya. Aku mau mereka menempuh perjalanan 9 jam itu, penuh harapan. Lalu kamera merekam wajah panik mereka saat villa itu menolak mereka masuk. Jawab Raina, senyum licik akhirnya muncul di wajahnya. Aku mau mereka tahu, siapa pemilik sesungguhnya dari aset yang mereka klaim itu. Dan Arman, dia akan menerima konsekuensinya. Maya tertawa keras. Itu baru Raina yang aku kenal. Siap, bos. Besok timku akan gerak cepat. Aku sendiri yang akan bantu programming sistem pengenalan wajahnya. Dijamin, wajah Ibu Dina dan yang lain akan ditolak mentah-mentah. Setelah menutup telepon dari Maya, Raina segera menghubungi Pak Bima. Pak Bima, tolong siapkan villa seperti biasa. Tapi mulai sekarang, Anda hanya akan mengikuti perintah dari saya langsung. Lusa, keluarga Arman akan datang, mereka akan mencoba masuk. Saya mau, begitu mobil mereka tiba di gerbang, Anda mengaktifkan mode lockdown penuh. Tidak ada yang boleh masuk, kecuali saya yang memberikan kode override. Siap, Nyonya Raina, jawab Pak Bima dengan suara tegas. Ia adalah pria yang loyal dan tahu banyak rahasia tentang villa itu. Saya akan pastikan mereka hanya bisa melihat villa dari luar pagar. Raina merasa sedikit lega. Rencana telah disusun. Ia menatap keluar jendela, ke gelapnya malam. Keluarganya telah memilih untuk mengkhianatinya demi kemewahan yang bukan milik mereka. Kini, giliran Raina untuk menunjukkan siapa pemilik sejati dan apa artinya kekuasaan yang sesungguhnya. Ia mengambil napas panjang. Ia akan membiarkan mereka berbahagia sejenak, membiarkan mereka mengira mereka menang. Perjalanan 9 jam yang penuh kegembiraan akan menjadi penyesalan terpanjang dalam hidup mereka. Malam itu, setelah pulang dari pertemuan keluarga yang penuh penghinaan, Raina tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang kerjanya, menatap blueprint villa mewah miliknya yang tersimpan rapi di komputer. Villa itu, dengan desain minimalis tropis dan sistem otomatisasi canggih yang ia rancang sendiri, bukan sekadar properti. Itu adalah bukti kebebasannya, simbol bahwa ia bisa berdiri tegak tanpa perlu bergantung pada kekayaan keluarga suaminya. Klaim sepihak Ibu Dina dan sikap dingin Arman telah menggores harga dirinya. Namun goresan itu tidak menghasilkan air mata, melainkan memicu api amarah yang dingin dan terencana. Pagi harinya, Arman berusaha bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia bangun, mandi, dan mencoba memeluk Raina dari belakang saat wanita itu sedang menyiapkan sarapan. Sayang, jangan marah soal semalam, ya, bisik Arman. Ibu kan memang begitu. Dia hanya ingin pamer sedikit di depan keluarga besar. Nanti kalau sudah waktunya, kita bicarakan baik-baik. Kita bisa liburan ke sana kapan-kapan. Raina melepaskan pelukan itu dengan gerakan yang tegas namun tanpa emosi. Bicarakan baik-baik? Kapan? Arman? Saat mereka sudah menghabiskan persediaan makanan di kulkas dan merusak parkuet kayuku. Arman mendengus. Jangan berlebihan, Raina. Itu hanya villa kosong. Lagi pula, kamu tahu kan? Ibu percaya villa itu kubeli untuknya. Biarkan saja. Itu hanya beberapa hari. Mengalah sedikit, demi ketenangan. Kata-kata Arman menancap seperti belati. Hanya villa kosong. Mengalah. Demi ketenangan. Ketenangan siapa? Bukan ketenangan Raina. Ia menyadari bahwa Arman tahu persis siapa pemilik villa itu, tetapi memilih untuk berbohong, membiarkan ibunya menyalahgunakan aset Raina demi menjaga kedamaiannya sendiri. Di mata Arman, harga diri dan kepemilikan Raina tidak sebanding dengan kerepotan menghadapi kemarahan Ibu Dina. Tentu, Arman. Aku akan mengalah, kata Raina, suaranya manis namun jauh.
Arman tersenyum lega. Terima kasih, sayang. Aku tahu kamu yang terbaik. Arman pergi bekerja dengan pikiran bahwa istrinya sudah luluh. Namun, begitu pintu rumah tertutup, Raina segera mengambil tindakan. Ia menelepon Maya, sahabat yang juga seorang Chief Technology Officer, CTO, di perusahaan keamanan siber. Maya, aku butuh drone pengintai dan tim ITMU di villa hari ini. Aku mau sistem keamanan pintar itu fully operational sebelum sore. Dan tolong, pastikan sistem pengenalan wajahnya terintegrasi ke semua pintu dan jendela, bukan hanya gerbang utama. Sudah diurus, partner in crime. Sahut Maya bersemangat dari seberang. Aku sudah kirim Pak Bima master key baru untuk pengujian. Dia bilang, keluarga suamimu itu sedang sibuk mengobrak-abrik gudang di rumah Ibu Dina, mencari peralatan camping mewah. Mereka sangat yakin akan menikmati liburan itu. Raina tersenyum tipis. Bagus. Biarkan mereka yakin. Semakin tinggi harapan mereka, semakin keras jatuhnya. Selagi tim teknis Maya bergerak ke puncak gunung, Raina fokus pada persiapan di rumah. Ia pura-pura sibuk menyiapkan beberapa bekal makanan kering untuk Arman, yang akan menemani ibunya berlibur. Di saat yang sama, ia diam-diam memindahkan semua berkas penting dan laptop cadangan yang berisi informasi sensitif perusahaannya ke kantor pribadinya. Ibu Dina, di sisi lain kota, sedang dalam suasana hati yang paling cerah. Bersama Reno dan Sita, mereka sibuk menyusun daftar barang. Pokoknya, di sana kita harus terlihat seperti pemilik sejati, ujar Ibu Dina kepada anak-anaknya. Panggil semua sepupu dan teman-teman arisan. Kita harus buat pesta besar. Ini kesempatan emas kita untuk menunjukkan kelas kita. Tentu, Bu, jawab Sita. Villa itu kan punya pemandangan yang bagus. Aku sudah siapkan baju-baju branded yang cocok untuk selfie di kolam renang air hangat. Dan yang paling penting, tidak akan ada Raina yang mengganggu dengan wajahnya yang datar itu. Reno menambahkan, aku sudah bilang ke teman-temanku kalau villa itu hadiah untuk ibu. Pokoknya kita harus buat Arman bangga. Biar si Raina itu tahu, di keluarga ini, yang punya kuasa adalah Ibu Dina. Mereka sama sekali tidak mencurigai rencana Raina. Mereka hanya melihat Raina yang mengalah, wanita yang terlalu lemah untuk melawan. Sementara itu, di villa, Pak Bima bertemu dengan tim Maya. Pak Bima, seorang mantan tentara yang kini menjadi kepala keamanan pribadi Raina, adalah orang yang sangat loyal dan teliti. Ini dia master key baru, Pak Bima. Hanya Nyonya Raina yang bisa mengaktifkan mode darurat dan override kuncinya. Begitu mode ini aktif, tidak ada keycard lama, kode, atau bahkan sidik jari yang terdaftar di luar sistem Nyonya Raina yang akan berfungsi, jelas teknisi Maya. Sistem pengenalan wajah sudah saya setting di gerbang utama, lobi, dan semua pintu akses ke teras. Saya pastikan, wajah-wajah yang tidak terdaftar di sistem Nyonya Raina akan mendapat respons, akses ditolak, dengan lampu merah menyala, tambah Pak Bima. Sore harinya, Raina mendapat laporan lengkap dari Maya. Sistem sudah aktif dan siap. Ia juga mendapatkan tautan ke live feed dari semua kamera keamanan, yang bisa ia pantau langsung dari tabletnya. Malam harinya, Arman pulang membawa kabar gembira. Sayang, besok pagi-pagi sekali kami berangkat. Aku sudah siapkan bekalmu di tas. Terima kasih sudah mengalah, katanya, mencium kening Raina dengan rasa lega. Sama-sama, Arman. Semoga liburan kalian menyenangkan, jawab Raina, senyum misterius tersungging di bibirnya. Ia menyiapkan Arman tas kecil yang berisi beberapa makanan ringan dan botol air. Di dalam saku kecil tas itu, Raina sengaja menyelipkan sebuah kertas kecil bertuliskan alamat lengkap kantor pengacaranya. Raina hanya duduk di ruang tamu, melihat Arman berkemas. Pria itu tampak sangat bersemangat. Ia terus mengirimkan pesan ke grup keluarga, membahas rute terbaik dan perkiraan waktu tiba. Ia bahkan tidak meminta izin dari Raina untuk mengambil kunci cadangan villa. Arman mengira dia sedang menuju liburan. Kenyataannya, dia sedang menuju jebakan yang dirancang dengan presisi oleh wanita yang ia anggap lemah dan bisa diabaikan. Raina menahan diri untuk tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mengawasi. Malam itu, ia memastikan untuk tidur di kamar tamu. Ia tidak ingin berbagi ranjang dengan pengkhianat. Di benaknya,
Alih-alih merencanakan kehangatan malam perpisahan, Raina sibuk membayangkan bagaimana ekspresi wajah Ibu Dina saat gerbang villa itu tertutup rapat di depan hidungnya. "Kamu pikir aku hanya bisa menyajikan kue, Ibu Dina? Kamu pikir aku hanya bisa mengalah, Arman? Kalian akan lihat siapa yang benar-benar memegang kunci," bisik Raina pada dirinya sendiri dalam kegelapan. Ia memegang erat tabletnya, tempat live feed kamera villa terpampang. Penghitung mundur untuk perjalanan 9 jam mereka sudah dimulai. Keputusan Raina sudah final, dan tidak ada air mata, tidak ada penyesalan, hanya pembalasan yang manis dan dingin. Keesokan paginya, tepat pukul 5, Arman mencium kening Raina yang masih berpura-pura tidur. "Aku berangkat, ya. Jaga diri baik-baik," bisik Arman. Raina hanya bergumam. Ia menunggu 5 menit setelah mendengar suara mobil Arman menjauh. Begitu ia yakin Arman sudah pergi, Raina segera membuka matanya. Ia mengambil tabletnya, membuka aplikasi Live Feed Villa, dan melihat ikon kecil di layar, sistem keamanan aktif dan siap beroperasi. Perjalanan 9 jam yang penuh tawa dan harapan keluarga suaminya, akan menjadi perjalanan menuju kekalahan mereka. Raina sudah siap. Pagi itu, udara dingin pegunungan merayap di bawah langit yang masih gelap. Di kediaman Ibu Dina, suasana terasa seperti terminal keberangkatan mewah. 2 unit mobil SUV hitam mengilap, simbol status keluarga, sudah dipanaskan dan siap menempuh perjalanan panjang 9 jam. Keluarga Wiratama, dipimpin oleh Ibu Dina, penuh dengan euforia dan rasa superioritas. Bagi mereka, ini bukan hanya liburan, tapi sebuah penobatan bahwa mereka, dan hanya mereka, yang berhak atas kemewahan, dan bahwa Raina, si menantu yang dianggap biasa saja, telah berhasil mereka singkirkan. Arman sendiri tampak seperti seorang jenderal yang baru saja memenangkan pertempuran kecil. Ia yakin, dengan mengorbankan Raina dan membiarkan Ibu Dina mengambil alih villa, ia telah membeli kedamaian untuk dirinya sendiri. Ia sibuk bolak-balik memasukkan koper-koper mewah, milik Ibu Dina, Reno, dan Sita, ke dalam bagasi yang mulai penuh sesak. Ia sempat memikirkan Raina yang ditinggalkan, namun segera mengusir pikiran itu. "Dia pasti baik-baik saja," gumamnya, padahal ia tahu persis betapa terluka hati Raina. Ia bahkan tidak berani melihat mata Raina sebelum pergi, hanya memberikan kecupan cepat pada kening istrinya yang pura-pura tidur, sebuah tindakan yang terasa lebih seperti penipuan daripada perpisahan. Ibu Dina tampil bak bintang film yang akan syuting di lokasi eksklusif. Ia mengenakan tracksuit desainer berwarna cerah, lengkap dengan topi fedora dan kacamata hitam yang tampak konyol di kegelapan subuh. Ia memegang daftar periksa setebal buku kecil, dan memberikan instruksi dengan suara yang memerintah. "Arman, pastikan kopi ibu selalu hangat. Reno, jangan lupa drone untuk mengambil pemandangan dari atas. Sita, semua botol wine spesial yang ibu simpan harus dibawa. Kita akan merayakan kemenangan ini di teras villa." Reno dan Sita adalah duo paling bersemangat. Mereka tidak hanya membawa barang-barang pribadi, tetapi juga perlengkapan pamer yang komprehensif. Mereka terus mengambil selfie dan video di depan mobil, memberikan narasi konyol. "Hey guys, ini dia perjalanan kita ke surga dunia," seru Sita di depan kamera ponselnya. "Liburan eksklusif keluarga tanpa drama. Kalian tahu kan maksudku?" Ia melirik tajam ke arah jendela kamar Raina. Reno menimpali, menyenggol Sita. "Aku sudah tag nama villa itu di Instagram. Kita akan jadi trendsetter tahun ini. Biar Simba itu tahu, status itu tidak bisa dibeli dengan desain rumah biasa-biasa saja." Mereka tidak menyadari betapa bodohnya tawa mereka itu terdengar. Mereka yakin, kemenangan sudah ada di tangan. Ibu Dina adalah sang perencana, Arman adalah eksekutor, dan Raina hanyalah pembantu yang berhasil mereka singkirkan. Tepat pukul 5.45, 2 SUV itu bergerak perlahan meninggalkan kediaman Ibu Dina. Di dalam mobil, kegembiraan masih membara. Ibu Dina terus mengarahkan Arman, sementara Reno dan Sita sibuk mengirim update ke grup obrolan keluarga, yang sengaja mereka namai Tim Villa Pemenang. Sementara itu, di rumahnya, Raina telah bangun. Ia sama sekali tidak tidur setelah Arman pergi. Ia berdiri di jendela, melihat kepergian mobil suaminya. Tidak ada kesedihan, hanya ketenangan yang dingin.
Ia mengenakan baju tidurnya yang paling nyaman, menyeduh teh herbal, dan mengambil tempat duduk favoritnya di sofa. Di hadapannya, tergeletak tablet yang menampilkan dua hal, live location Arman yang bergerak di peta, dan dashboard kontrol keamanan villa mewah miliknya. 9 jam, gumam Raina. 9 jam menuju kebenaran yang pahit. Ia menelepon Pak Bima. Pak Bima, konfirmasi status villa, pinta Raina. Semua sudah full lockdown, Nyonya. Sistem pengenalan wajah sudah aktif dan terintegrasi dengan basis data, akses ditolak, untuk semua anggota keluarga Arman. Pintu gerbang utama, gerbang pejalan kaki, dan bahkan panic room sudah diatur ulang kuncinya. Saya akan memantau dari jauh, di pos pengamanan lama yang berjarak 3 km dari villa. Begitu mereka tiba, saya akan segera mematikan semua router Wi-Fi dan sinyal seluler internal di sekitar villa, lapor Pak Bima. Raina tersenyum. Sempurna, Pak Bima. Biarkan mereka merasa terputus dari dunia luar. Perjalanan rombongan Ibu Dina memasuki fase pertama, 3 jam di jalan tol yang mulus. Mereka masih bersemangat, menyanyi, dan merencanakan menu pesta. Namun, begitu mereka mulai memasuki area pinggiran kota yang perlahan menanjak, suasana mulai berubah. Arman, kenapa perjalanan ini lama sekali? Bukankah kamu bilang ini hanya perjalanan santai? Keluh Ibu Dina, wajahnya mulai menunjukkan kelelahan. Sebentar lagi, Bu, ini baru pemanasan. Kita harus melewati jalan-jalan kecil dulu sebelum masuk jalur utama pegunungan, jawab Arman, yang sudah merasa pegal. Reno, yang tadinya sibuk membuat vlog, mulai merasa mual karena jalan yang berkelok-kelok. Sita mengeluh karena sinyal ponselnya mulai melemah. Kontras dengan gambaran glamor yang mereka posting di media sosial, kenyataan di dalam mobil mulai terasa tidak nyaman. Aroma parfum mahal bercampur dengan bau minyak angin dan napas lelah. Memasuki jam kelima, mereka tiba di jalur pegunungan yang sesungguhnya. Jalanan berkelok-kelok tajam, sempit, dan di beberapa titik, hanya berupa tanah berbatu. Mobil Arman, yang tadinya dikendarai dengan percaya diri, kini harus melaju pelan dan hati-hati. Astaga, Arman. Kenapa kamu membeli villa di tempat terpencil begini? Ini bukan tempat liburan, ini tempat pengasingan, teriak Ibu Dina, sudah mulai kehilangan kesabaran dan keangkuhannya. Topinya sudah ia lepas, dan rambutnya mulai berantakan. Ini namanya eksklusif. Bu, pemandangannya bagus. Arman mencoba membela diri, meskipun ia sendiri mulai merasa lelah dan gugup, karena ponselnya sama sekali tidak mendapatkan sinyal yang stabil. Ia mencoba menelepon Raina, hanya untuk mendapatkan pesan suara yang dingin. Di rumahnya, Raina melihat live location Arman yang kini bergerak sangat lambat di tengah hutan belantara. Ia tahu, kelelahan dan rasa frustrasi mulai memuncak di dalam mobil itu. Raina mengambil kesempatan ini untuk menghubungi Maya. Maya, kirimkan timmu untuk memblokir akses kedua hotel terdekat di sekitar villa. Pastikan kamar-kamar termahal dan termewah sudah dibuking atas nama perusahaan kita. Jangan sampai mereka punya tempat lain untuk menginap yang nyaman. Instruksi Raina. Dikerjakan, bos. Tambahan yang jenius. Mereka tidak akan punya pilihan selain tidur di mobil, jawab Maya. 2 jam terakhir perjalanan adalah neraka bagi rombongan Ibu Dina. Jalanan menanjak curam, mobil mereka hampir tergelincir beberapa kali, dan Ibu Dina sudah mulai mengamuk. Ia menyalahkan Arman karena memilih villa yang sangat jauh, dan menyalahkan Reno dan Sita karena tidak membawa persediaan air yang cukup. Ini semua gara-gara kamu, Arman. Kalau kamu menikahi wanita dari keluarga mapan, kita tidak perlu repot-repot membeli properti seperti ini. Bentak Ibu Dina, melupakan fakta bahwa ia sendiri yang mengklaim villa itu sebagai hadiah Arman. Arman tidak berani melawan, ia hanya menggigit bibir. Ia merasa bersalah, bukan pada Raina, tetapi pada dirinya sendiri karena membuat ibunya marah. Reno dan Sita di kursi belakang sudah terdiam lemas. Wajah mereka pucat karena mabuk perjalanan. Pukul 15.30. Setelah 9 jam 45 menit perjalanan yang menyiksa, mereka akhirnya tiba di gerbang kawasan villa eksklusif. Kelelahan mereka segera tergantikan dengan rasa euforia saat melihat tembok tinggi dan gerbang besi tempa yang megah. Akhirnya, surga dunia kita, seru Ibu Dina,
melupakan semua amarahnya. Mobil Arman berhenti tepat di depan gerbang utama. Arman segera mengambil remote kecil dari saku jaketnya, remote yang ia curi dari laci meja Raina. Ia menekan tombol itu dengan senyum bangga. Namun, tidak ada yang terjadi. Gerbang itu tetap diam, tertutup rapat. Arman mencoba lagi, berkali-kali. Nihil. Ibu Dina mulai khawatir. Kenapa? Arman? Cepat buka. Arman turun dari mobil, wajahnya mulai panik. Ia mendekati panel kipat di samping gerbang, dan memasukkan kode akses darurat yang ia ingat. Sebuah suara dingin dan elektronik berbunyi keras dari intercom. Akses ditolak. Wajah tidak dikenali. Sistem telah dikunci oleh pemilik utama. Kamera keamanan yang tersembunyi di atas gerbang langsung menyala merah terang. Cahaya merah itu menangkap wajah lelah Arman yang kini berubah menjadi wajah panik dan bingung. Di rumahnya, ribuan kilometer jauhnya, Raina menyesap tehnya, matanya terpaku pada layar tablet. Ia melihat wajah Arman, Ibu Dina, Reno, dan Sita yang berhamburan keluar dari mobil, bingung, marah, dan mulai merasakan kedinginan. Momen kepanikan mereka yang tulus, terekam jelas di layar Raina, memberikannya rasa puas yang tak terlukiskan. Perjalanan panjang itu berakhir di depan gerbang yang menolak mereka. Udara di puncak gunung sore itu terasa menusuk, jauh lebih dingin dari yang diperkirakan oleh rombongan yang mengenakan pakaian modis dan tipis. Di depan gerbang besi tempai yang kokoh, di bawah sorotan lampu kamera keamanan yang berkedip merah, 4 anggota keluarga Wiratama, Arman, Ibu Dina, Reno, dan Sita, berdiri terpaku, energi dan semangat mereka terkuras habis, digantikan oleh rasa putus asa yang dingin. Suara elektronik yang berulang kali menyatakan, akses ditolak, masih terngiang di telinga mereka. Mereka telah gagal total. Dan kegagalan itu terekam jelas di layar tablet Raina, ribuan kilometer jauhnya. Arman lah yang merasakan tekanan terbesar. Ia bukan hanya malu, tetapi ia juga merasa bersalah. Selama ini, ia membiarkan ibunya dan adik-adiknya hidup dalam keyakinan bahwa villa itu adalah miliknya, hasil kerja kerasnya. Padahal, ia tahu persis bahwa setiap batu, setiap tiang, dan setiap sistem keamanan di sana adalah hasil jerih payah Raina. Ia kini menyadari, sistem keamanan canggih yang baru dipasang itu, yang ia abaikan saat Raina membicarakannya, kini menjadi tembok baja yang tak terhancurkan. Cepat, Arman. Cepat telepon seseorang. Teriak Ibu Dina, tangannya mencengkeram lengan Arman. Sentuhannya terasa seperti cakar, bukan sentuhan seorang ibu. Hubungi tukang kunci. Hubungi polisi. Katakan ada masalah. Jangan hanya berdiri seperti orang bodoh. Arman mencoba. Ia meraih ponselnya, mencari sinyal. Sia-sia. Tidak ada sinyal, Bu. Sinyalnya terputus total di sini. Jawab Arman. Nada suaranya mulai putus asa. Bagaimana mungkin? Ini villa mewah. Pasti ada repeater sinyal. Hardik Sita, yang kini mulai menangis karena kedinginan. Reno, yang tadinya berusaha mencari celah di pagar, kini duduk lemas di tanah, menyandarkan kepala ke gerbang besi. Ibu Dina, dengan sisa-sisa kewibawaannya, mendekati kamera pengawas, menatap lensa merah itu dengan penuh ancaman. Dengar baik-baik, siapapun yang mengendalikan sistem ini. Saya adalah Ibu Dina Wiratama. Saya menuntut kalian membuka gerbang ini. Kalau tidak, saya akan menuntut kalian ke pengadilan. Kami tidak akan pergi dari sini sampai kalian membuka pintu. Di seberang sana, Raina menyaksikan monolog Ibu Dina itu sambil menyesap tehnya. Ia tahu, ancaman itu tidak berarti apa-apa. Ini adalah aset pribadinya, dilindungi oleh hukum dan sistem keamanan canggih yang sudah ia program ulang. Saat Ibu Dina berteriak, Arman kembali mencoba menghubungi Pak Bima. Ia tahu Pak Bima adalah satu-satunya manusia yang mungkin bisa memegang kunci fisik atau kode darurat. Setelah sambungan tersambung, percakapan singkat dengan Pak Bima menjadi detik-detik paling memalukan dalam hidup Arman. Maaf, Bapak Arman. Saya tidak lagi bekerja di bawah Bapak. Saya hanya menerima perintah langsung dari Nyonya Raina. Suara Pak Bima, yang sangat tenang, terdengar seperti palu godam di telinga Arman. Dia yang mengunci kami? Tanya Arman, suaranya tercekat.
Nyonya Raina yang mengaktifkan mode lockdown total melalui server utama. Sistem ini hanya mengenal sidik jari dan retina beliau. Tidak ada seorang pun, bahkan saya, yang bisa membuka tanpa kode override dari beliau. Jelas Pak Bima, tanpa jeda. Ia tidak menunjukkan simpati sedikit pun. Saat Pak Bima menutup telepon, Arman menoleh ke belakang, menatap ibunya dengan tatapan kosong. Ia tidak perlu menjelaskan. Ibu Dina, yang mencuri dengar percakapan itu, merasakan darahnya mendidih, lalu sedingin es. Semua kengerian terburuknya menjadi kenyataan. Raina lah dalang di balik semua ini. Raina? Menantu kurang ajar itu. Desis Ibu Dina, air mata kemarahan mulai membasahi pipinya. Dia mengunci kita. Dia mempermainkan kita. Dia membalas perbuatan kita. Bu, ujar Arman pelan, suaranya penuh penyesalan. Ia akhirnya mengakui kebenaran pahit itu. Villa ini, sebenarnya milik Raina sepenuhnya, Bu. Dia membelinya sebelum kami menikah. Saya tidak pernah jujur pada ibu. Pengakuan Arman itu sontak membuat Ibu Dina, Reno, dan Sita terkejut. Reno bangkit dari duduknya, menatap Arman dengan mata menyala. Apa? Kamu bilang apa, Mas Arman? Villa ini milik istrimu, teriak Reno. Lalu kenapa kamu membiarkan ibu berencana begini? Kenapa kamu bilang ini hadiah dari kamu? Aku tidak ingin ibu marah. Arman terbata-bata. Aku hanya ingin kedamaian. Kedamaian? Kamu menghancurkan hidup kami demi kedamaianmu? Kamu membiarkan kami dipermalukan di depan gerbang istri yang kamu anggap remeh. Ibu Dina meraung, air matanya berubah menjadi isakan histeris. Semua kemewahan, status, dan kebanggaan yang ia bangun selama perjalanan hancur lebur di depan gerbang villa milik menantu yang ia hina. Mereka menyadari bahwa mereka telah menghabiskan hampir 10 jam perjalanan, melewati jalur berbahaya dan menguras energi, hanya untuk mendapatkan penolakan yang paling memalukan. Rasa lelah, dingin, dan lapar kini terasa berlipat ganda. Ibu Dina mengeluarkan semua amarahnya pada Arman, memukuli dada putranya dengan lemah. Kamu pengkhianat. Kamu sama saja dengan istrimu. Arman hanya membiarkan ibunya melampiaskan amarah. Ia tahu ia pantas mendapatkannya. Ia telah mengkhianati kepercayaan Raina dan kebenaran demi kenyamanan pribadi. Saat malam mulai turun, suhu udara merosot tajam. Mereka tidak punya pilihan. Kembali ke kota adalah hal yang tidak mungkin. Perjalanan di malam hari di jalur pegunungan itu terlalu berbahaya. Mereka terpaksa membuat keputusan yang memalukan, bermalam di mobil mereka. Reno dan Sita meringkuk di kursi belakang mobil Reno, saling memeluk untuk mencari kehangatan. Ibu Dina terisak-isak di kursi depan, merutuki nasibnya dan rencana gila Raina. Arman, di mobilnya sendiri, hanya menatap kegelapan. Ia mengambil selimut tipis yang ia bawa dan mencoba menghangatkan ibunya, tetapi Ibu Dina menolak dengan kasar. Sementara itu, di rumahnya, Raina melihat live feed yang menunjukkan 4 sosok malang yang meringkuk di dalam mobil. Pemandangan itu, alih-alih memberinya kepuasan, justru menimbulkan rasa dingin lain, rasa kekuasaan mutlak yang baru. Raina kemudian mengambil langkah selanjutnya. Ia membuka grup obrolan keluarga besar Wiratama, grup yang dipenuhi foto-foto pameran liburan yang dikirim oleh Reno dan Sita. Raina tidak mengirim foto atau pesan menghina. Ia hanya mengunggah presentasi singkat yang sudah disiapkan oleh Maya. Presentasi itu berisi sertifikat tanah dan properti atas nama Raina Maharani, nama lengkap Raina. Bukti transfer ban untuk pembelian properti dan instalasi sistem keamanan canggih. Surat pernyataan notaris yang menegaskan bahwa villa tersebut adalah aset pribadi non-Gonogini dan tidak terkait dengan kekayaan Arman. Sebuah tangkapan layar dari live feed kamera villa, sebuah foto close-up wajah Ibu Dina dan Arman yang panik di depan gerbang dengan lampu merah menyala dan tulisan, akses ditolak. Di bawah presentasi itu, Raina hanya mengetik satu baris pesan yang dingin dan singkat. Selamat menikmati pemandangan. Pemilik villa mengucapkan selamat tahun baru. Pesan itu meledak di grup keluarga besar. Dalam hitungan detik, puluhan notifikasi masuk ke ponsel Arman yang sesekali mendapat sinyal lemah. Ia membuka grup itu dan melihat unggahan Raina.
Pengakuan dan bukti kepemilikan Raina diumumkan secara resmi ke seluruh keluarga. Arman, Ibu Dina, Reno, dan Sita bukan hanya terkunci di luar. Mereka kini dipermalukan di depan mata seluruh kerabat mereka yang tadinya memuji-muji mereka. Arman menatap layar ponselnya, wajahnya terpantul di sana, dipenuhi rasa malu yang tak tertahankan. Malam itu, mereka tidur dengan perut lapar, tubuh menggigil, dan hati yang hancur. Villa mewah di belakang gerbang itu menyala terang, seolah tertawa melihat penderitaan mereka, menjadi saksi bisu atas kegagalan mereka yang memalukan. Malam di puncak gunung adalah siksaan yang dingin dan brutal bagi keluarga Wiratama. Setelah penolakan memalukan dari gerbang villa dan pengumuman mengejutkan Raina di grup keluarga besar, hawa dingin tidak hanya menusuk kulit, tetapi juga menusuk harga diri mereka yang sudah remuk. Ibu Dina duduk membungkuk di kursi penumpang mobil Arman. Ia bukan lagi wanita sombong yang memerintah. Ia kini hanyalah seorang wanita tua yang kedinginan, gemetar tak terkendali. Pakaian desainer mewahnya sama sekali tidak memberikan perlindungan dari suhu yang mendekati titik beku. Batuknya semakin parah, dan setiap kali ia batuk, Ibu Dina akan merengek memanggil nama Arman, memohon agar putranya melakukan sesuatu, padahal ia tahu Arman tidak bisa berbuat apa-apa. Dingin sekali, Arman. Aku tidak bisa merasakan jari-jariku, bisiknya. Kenapa dia sekejam ini? Kenapa Raina begitu kejam? Arman, yang duduk di kursi pengemudi, wajahnya lesu dan dipenuhi rasa bersalah yang menusuk. Ia merasakan dingin yang sama, tetapi rasa dingin di hatinya jauh lebih parah. Ia telah gagal melindungi ibunya, dan yang lebih buruk, ia telah mengkhianati istrinya. Ia memegang ponselnya yang sesekali bergetar saat mendapat sinyal lemah, lalu mematikannya karena tidak tahan membaca rentetan pesan dari grup keluarga. Pesan-pesan itu bagaikan api yang membakar reputasi mereka. Om Bimo, Dina, ini bukan masalah villa lagi. Ini masalah kejujuran. Kenapa kamu membiarkan Arman berbohong bahwa itu miliknya? Ini memalukan bagi nama keluarga kita di komunitas bisnis. Tante Rita, siapa sangka Raina, yang selalu kalian sebut, biasa saja, itu, ternyata pemilik villa semewah itu sebelum menikah. Kalian tidak menghargai aset sendiri. Sepupu Fani, aku melihat tangkapan layar wajah Tante Dina dan Arman di depan gerbang. Aku tidak menyangka epic file. Pesan-pesan itu mengalir tanpa henti, diselingi oleh tangkapan layar yang menunjukkan sertifikat kepemilikan Raina yang asli. Di malam yang sunyi itu, Ibu Dina, Reno, dan Sita menyadari bahwa mereka tidak hanya kehilangan liburan, tetapi juga kehilangan muka di depan semua kerabat mereka. Kekalahan ini sudah diumumkan dan disaksikan oleh seluruh keluarga besar. Di mobil di belakang, Reno dan Sita meringkuk seperti anak anjing yang ketakutan. Mereka berbagi sepotong biskuit dan beberapa teguk air dingin yang diberikan oleh Arman, hadiah, iba, dari Raina. Air dingin itu bukannya menyegarkan, malah menambah rasa dingin di perut mereka. Aku tidak percaya ini, kata Reno. Suaranya bergetar. Dia benar-benar merencanakan ini. Dia tahu kita akan datang. Bagaimana dia bisa tahu? Mas, kita baru memutuskan 2 hari lalu. Sita terisak. Dia sengaja. Dia pasti sudah mengaktifkan sistem keamanan itu jauh-jauh hari. Kita seperti tikus yang masuk perangkap. Mereka berdua mulai menyalahkan Arman. Ini salah Mas Arman. Kalau dia jujur dari awal, kita tidak akan dipermalukan begini. Dia pengecut. Di tengah penderitaan mereka, Arman keluar dari mobil lagi, merasakan kebutuhan mendesak untuk merokok. Ia berdiri di kegelapan, di depan gerbang yang menyala terang. Ia menatap villa itu, sebuah rumah kaca yang indah, penuh dengan cahaya keemasan dari dalam, tempat yang seharusnya penuh kehangatan, kini menjadi simbol penolakan dan pengkhianatan. Arman merenungkan kata-kata Pak Bima, saya hanya menerima perintah langsung dari Nyonya Raina. Ia menyadari, Raina bukan hanya pemilik villa. Raina adalah bos, seorang penguasa yang selama ini ia abaikan. Selama ini, Arman mengira ia punya kekuasaan karena ia adalah putra kesayangan Ibu Dina. Malam ini, ia tahu ia tidak punya kekuasaan apa-apa. Rasa iba pada ibunya mulai mendominasi. Arman kembali ke mobil dan mencoba menghangatkan tangan ibunya. Aku akan menelepon Maya, kata Arman tiba-tiba. Maya, sahabat Raina,
adalah satu-satunya koneksi yang tersisa. Mungkin dia bisa membujuk Raina. Dia tahu seberapa parah dingin di sini. Namun, Ibu Dina menahannya. Jangan, Arman. Jangan pernah menghubungi temannya. Itu hanya akan menambah bahan lelucon mereka. Kita harus kembali. Kita harus menyerah, Arman. Kita harus kembali dan menghadapi Raina di rumah. Kita tunjukkan bahwa kita tidak takut. Keputusan Ibu Dina itu adalah titik balik. Keangkuhan untuk menikmati villa sudah hilang, digantikan oleh harga diri terakhir untuk tidak membiarkan diri mereka mati kedinginan di depan gerbang. Baik, Bu. Kita kembali. Tapi kita harus menunggu sebentar lagi, sampai pagi. Aku tidak mau mengambil risiko di jalur berbatu ini dalam gelap, kata Arman, akhirnya menunjukkan otoritas. Mereka menunggu. Detik-detik terasa seperti jam. Keheningan malam diselingi oleh suara binatang hutan dan isakan pilu Ibu Dina. Di luar, embun beku mulai terbentuk di kaca mobil. Pukul 3 pagi. Rasa lapar mencapai puncaknya. Mereka telah menghabiskan semua biskuit. Ibu Dina kembali mengalami batuk hebat yang membuat Arman panik. Arman, aku tidak kuat, kata Ibu Dina, suaranya lemah. Arman meraih ponselnya, mencari sinyal. Sinyal lemah, tapi ada. Ia segera mengirim pesan teks terakhir kepada Raina. Raina, ibuku sakit. Kami kembali sekarang. Aku bersumpah akan mengembalikan semua kunci cadangan dan mengakui semuanya di depan keluarga besar. Aku akan menandatangani apapun yang kamu minta. Tolong, biarkan kami pergi dengan selamat. Jangan kejam. Kali ini, Raina tidak langsung membalas. Ia membaca pesan itu di tabletnya, melihat ekspresi putus asa Arman di kamera. Ia menunggu 15 menit, membiarkan Arman berkeringat dingin karena cemas. Baru setelah itu, Raina mengetik balasan singkat dan dingin, pintu gerbang akan terbuka dalam 15 menit. Kalian punya waktu 30 menit untuk keluar dari kawasan villa. Jangan pernah kembali. Arman menerima pesan itu dan air mata lega mengalir di pipinya. Itu bukan kemenangan, tapi itu adalah belas kasihan dari musuh. Tepat 15 menit kemudian, sebuah bunyi klik logam yang keras terdengar dari gerbang. Lampu merah di kamera keamanan berkedip, lalu berubah menjadi hijau. Gerbang besi itu perlahan, sangat perlahan, bergeser terbuka, memberikan celah yang cukup untuk mobil mereka. Cepat, kita pergi, teriak Arman. Ia menyalakan mesin mobil, mesin itu meraung, dan tanpa memedulikan Reno dan Sita, ia menancap gas menuju gerbang. Reno dan Sita, yang menyadari gerbang terbuka, buru-buru menyalakan mobil mereka dan mengikuti Arman. Mereka tidak lagi saling bicara, hanya ada rasa malu dan kelegaan karena bisa lolos dari neraka dingin itu. Saat mobil mereka melaju melewati gerbang, lampu sorot villa menyala terang, membiarkan mereka melihat kemegahan yang mereka tinggalkan. Pemandangan indah itu kini terasa menjijikkan dan memalukan. Mereka telah ditaklukkan. Fajar baru menyingsing, memancarkan cahaya oranye pucat di balik tirai jendela. Namun, di dalam rumah Raina dan Arman, suasana terasa jauh lebih dingin dan suram daripada malam di puncak gunung. Setelah mengurus Ibu Dina di rumah sakit, Arman kembali ke rumah, kelelahan fisik dan emosional menguasai dirinya. Ia tahu, ia harus menghadapi hukuman terakhirnya. Arman membuka pintu dengan kunci yang terasa sangat berat di tangannya. Ia melihat Raina duduk di sofa ruang tamu. Penampilannya, rambut yang tertata rapi, pakaian kerja yang elegan, dan secangkir kopi hangat di tangan, adalah kontras yang menyakitkan dengan penampilannya yang kusut, kotor, dan remuk. Raina tampak berkuasa, seolah ia baru saja memenangkan pertempuran penting. Arman berdiri di ambang pintu, lumpur tipis di sepatunya terasa seperti beban dosa yang tak terhapuskan. Ia tidak berani melangkah masuk. Keheningan di antara mereka jauh lebih memekakan daripada teriakan Ibu Dina. Selamat pagi, Arman, sapa Raina, suaranya tenang, namun dingin. Ia melirik jam di dinding. Tepat waktu. Perjalanan yang sangat melelahkan, bukan? Arman menundukkan kepalanya. Ia melepas jaket yang bau asap dan dingin itu, menjatuhkannya ke lantai. Ia tidak punya energi untuk berdebat, berbohong, atau bahkan membela diri.
Semua pertahanan dirinya telah runtuh di depan gerbang villa yang tertutup. Aku minta maaf, Raina, kata Arman, suaranya parau. Ia mengangkat kepalanya, membiarkan Raina melihat matanya yang sembab dan merah. Itu adalah permintaan maaf paling tulus yang pernah ia ucapkan dalam 5 tahun pernikahan mereka. Aku benar-benar minta maaf. Aku tahu aku pengecut. Aku membiarkan mereka menghinamu dan mengklaim vilamu hanya demi kedamaian palsu. Raina meletakkan cangkir kopinya di meja. Matanya yang tajam menatap Arman, menganalisis. Kamu minta maaf karena kamu ketahuan dan dipermalukan, Arman. Kamu tidak minta maaf karena kamu menghargai perasaanku. Kamu minta maaf karena ibumu sakit dan kehormatanmu hancur di depan keluarga besar. Tidak, Raina. Tidak sepenuhnya, Arman mencoba menjelaskan, suaranya putus asa. Aku minta maaf karena aku melihat betapa murahnya aku menukar harga diri dan kebenaranmu. Aku melihat ibuku sakit, dan aku sadar bahwa penderitaan itu adalah konsekuensi dari kebohongan yang kubiarkan tumbuh. Aku sadar, villa itu bukan hanya bangunan, Raina. Itu adalah karya dan kemenangan MU. Dan aku mengkhianati kemenangan itu. Arman melangkah 1 langkah ke depan, ekspresinya memohon. Aku akan berubah. Aku akan jujur pada ibuku. Aku akan berdiri di sisimu, Raina. Aku bersumpah, aku akan menjadi suami yang kamu butuhkan. Raina bangkit dari duduknya. Ia berjalan ke meja kecil di sudut ruangan, dan mengambil 2 amplop tebal yang sudah dipersiapkan. Ia kembali berdiri di depan Arman, bayangan tubuhnya menutupi Arman yang lelah. Sudah terlambat, Arman, kata Raina, ekspresinya tidak melunak sedikitpun. Kamu membuat pilihanmu ketika kamu diam membisu saat ibumu mengumumkan rencananya. Kamu membuat pilihanmu ketika kamu mencuri kunci cadanganku. Aku tidak melakukan ini untuk sekadar balas dendam. Aku melakukannya untuk kepastian hidupku. Raina menyerahkan amplop pertama kepada Arman. Ini adalah bukti kepemilikan mutlak atas villa itu dan semua aset terkait. Aku mau kamu membacanya, memahaminya, dan mengakui di depan notaris bahwa kamu tidak memiliki klaim apapun. Ini hanya formalitas, karena kamu sudah tahu kebenarannya. Besok, pukul 10 pagi, di kantor pengacaraku. Arman mengambil amplop itu, tangannya gemetar. Ia sudah menduga ini. Ia sudah kehilangan klaimnya. Yang ia sesali adalah ia tidak pernah mengklaimnya untuk Raina. Lalu, Raina menyerahkan amplop kedua. Amplop tipis, bersih, namun mengandung bobot kehancuran yang tak terperikan. Dan ini adalah keputusan finalku. Lanjut Raina, suaranya kini terasa seperti marmer yang dingin, mematahkan semua harapan Arman. Dokumen gugatan cerai. Aku sudah meminta pengacaraku, Pak Jaya, untuk mengurusnya sejak kemarin. Begitu kamu kembali dengan wajahmu yang hancur, aku tahu kamu sudah menerima pesan itu dengan jelas. Aku tidak bisa hidup dengan seorang pria yang menukar harga diri istrinya demi kenyamanan ibunya. Arman terhuyung mundur, seolah dipukul. Amplop itu jatuh ke lantai, kertas-kertas putihnya berserakan. Ia menatap Raina dengan mata memohon. Cerai? Raina? Jangan, aku mohon. Aku akan melakukan apa saja. Jangan hancurkan pernikahan kita. Arman berlutut, mencoba meraih tangan Raina. Raina menarik tangannya, menjauhkan diri dengan gerakan tegas. Aku sudah menghancurkan pernikahan ini, Arman. Kamu yang memberiku alatnya ketika kamu membiarkan aku dihinakan. Aku sudah memikirkannya selama semalaman. Aku membiarkanmu kedinginan di luar, agar kamu mengerti nilai dari hal yang kamu abaikan. Kamu sudah mendapatkan pelajaranmu, dan aku sudah mendapatkan kepastianku. Raina kemudian memberikan 2 perintah terakhir, seolah-olah ia adalah CEO yang sedang mengakhiri sebuah proyek yang gagal. 1. Dalam waktu 24 jam, kamu harus datang ke kantor notaris dan menandatangani pelepasan klaim atas properti. 2. Kamu akan mengumumkan secara resmi di grup keluarga bahwa perpisahan kita adalah keputusanku, dan bahwa villa itu adalah aset pribadi non-gonoginiku, didapat sebelum kita menikah. Aku ingin kebenaran absolut, bukan lagi kebohongan yang menyamarkan rasa malumu. Setelah semua itu selesai, kamu bisa pindah. Aku akan memberikanmu waktu 1 minggu untuk mencari tempat tinggal baru. Aku tidak akan bersikap kejam,
tetapi aku juga tidak akan bersikap lunak. Rumah ini dan isinya, kecuali barang-barang pribadimu, akan tetap menjadi milikku. Aku sudah terlalu lama membersihkan kekacauan yang kamu dan ibumu ciptakan. Aku butuh rumah yang damai. Pungkas Raina, nada suaranya mengakhiri semua perdebatan. Arman melihat ketegasan mutlak di mata Raina. Ia tahu, tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Tidak ada cinta yang tersisa di mata Raina untuknya, hanya rasa hormat yang menuntut pertanggungjawaban. Kekalahan ini adalah kekalahan total. Ia telah kehilangan istrinya, rumahnya, dan yang paling penting, rasa hormat dari dirinya sendiri. Ia membungkuk, mengambil dokumen cerai itu dengan tangan gemetar. Di dalam amplop itu, terselip sebuah catatan kecil dari Raina. Pengecut tidak pantas mendapatkan surga dunia. Kamu yang pantas dikunci, Arman. Arman menyadari, Raina bukan hanya wanita yang rajin di dapur, tetapi juga seorang arsitek yang cerdas dan seorang penguasa yang tegas. Dan ia, Arman, telah membuatnya menjadi musuh terbesarnya. Ia berdiri di sana, seorang pria yang baru saja kehilangan segalanya, sementara matahari pagi bersinar di jendela, memulai hari baru yang akan menjadi awal dari kehidupan baru yang pahit bagi Arman, dan kehidupan yang tenang serta bahagia bagi Raina. Pengakuan pilu Arman di hadapan Raina telah mengakhiri babak pernikahan mereka. Namun itu hanyalah awal dari kekacauan di keluarga besar Wiratama. Pagi itu, saat Arman masih berusaha mencerna kenyataan pahit bahwa ia telah kehilangan istri dan rumahnya, telepon genggamnya, yang ia biarkan tergeletak di meja, meledak dengan notifikasi. Semua pesan, semua panggilan tak terjawab, semuanya berasal dari keluarga besarnya yang kini menuntut penjelasan. Kabar burung tentang liburan yang gagal di villa mewah telah menyebar seperti api, tetapi pengakuan Arman di depan Raina semalam, diikuti oleh instruksi tegas Raina, memaksa Arman untuk segera bertindak. Ia tahu, langkah berikutnya adalah eksekusi hukuman, yang akan membawa rasa malu terbesar bagi dirinya dan Ibu Dina. Sesuai permintaan Raina, Arman menelepon Pak Jaya, pengacara Raina. Pertemuan notaris dijadwalkan pukul 10 pagi. Arman, dengan tubuh masih lemas dan pikiran berkecamuk, bergegas ke kantor notaris. Di sana, Raina sudah menunggu. Ia tampak berbeda dari wanita yang ia tinggalkan di rumah. Ia mengenakan setelan jas berwarna gelap, tampil profesional dan tanpa celah, memancarkan aura kekuasaan yang tidak pernah ia tunjukkan selama menjadi menantu di keluarga Wiratama. Kehadirannya di samping notaris dan Pak Jaya seolah menegaskan bahwa ia bukan lagi istri yang pasif, melainkan seorang pemilik dan pengambil keputusan. Pertemuan itu terasa seperti proses due diligence di perusahaan besar, bukan akhir dari sebuah pernikahan. Bapak Arman, harap baca kembali dan pastikan Anda memahami surat pernyataan pelepasan klaim aset ini, ujar notaris, seorang wanita parubaya yang tenang. Dokumen ini menegaskan bahwa villa di puncak gunung dan semua aset bergerak di dalamnya adalah aset pribadi non-Gonogini milik Nyonya Raina yang didapatkan sebelum pernikahan. Dengan menandatanganinya, Anda melepaskan semua klaim di masa kini dan masa mendatang. Arman membaca dokumen itu, setiap kata terasa seperti asam yang membakar tenggorokannya. Ia tahu ia tidak punya pilihan. Semua bukti hukum, sertifikat tanah, bukti transfer bank, bahkan desain arsitektur unik yang merupakan tanda tangan Raina, semuanya sudah diserahkan kepada notaris. Saya mengerti, jawab Arman, suaranya serak. Ia mengambil pulpen. Saat ia mulai membubuhkan tanda tangan, ia mencuri pandang ke arah Raina. Wanita itu hanya menatap lurus ke depan, tanpa ekspresi. Tidak ada rasa kemenangan, hanya kepastian yang dingin. Setiap goresan pulpen terasa berat. Ia bukan hanya melepaskan villa itu, tetapi juga melepaskan 5 tahun kebohongan dan ilusi yang ia pertahankan. Setelah tanda tangan terakhir dibubuhkan, notaris mengumpulkan berkas-berkas itu, dan Pak Jaya tersenyum puas. Terima kasih atas kerjasamanya, Bapak Arman. Proses perceraian akan dilanjutkan dengan gugatan dari pihak Nyonya Raina, dengan alasan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan. Namun, mengenai aset, semuanya sudah final, kata Pak Jaya. Raina akhirnya angkat bicara, suaranya tajam. Satu hal lagi, Arman. Setelah ini selesai, kamu harus melakukan pengumuman di grup keluarga besar. Isinya harus jujur dan jelas.
Aku tidak ingin ada lagi gosip yang menyamarkan fakta. Aku akan melakukannya, jawab Arman, lemas. Tidak ada perpisahan, tidak ada jabat tangan. Arman meninggalkan kantor notaris sendirian, membawa beban berat di pundaknya. Hukuman yang Raina berikan bukan hanya penguncian fisik dari villa, tetapi penguncian sosial dari lingkaran keluarganya sendiri. Arman segera menuju mobilnya. Ia mengambil ponselnya, mengabaikan puluhan panggilan dari Reno dan Sita, dan membuka grup obrolan keluarga Wiratama. Dengan tangan gemetar, ia mengetik pengumuman yang paling menyakitkan. Kepada seluruh keluarga besar, saya ingin mengklarifikasi dan mengakhiri semua kesalahpahaman. Hari ini, saya dan Raina telah memulai proses perceraian atas keputusan mutlak Raina. Saya juga ingin mengonfirmasi bahwa villa di puncak gunung dan semua aset yang dipermasalahkan adalah aset pribadi non-Gonogini milik Raina Maharani yang diperoleh sebelum pernikahan kami. Saya telah menandatangani pelepasan klaim aset tersebut di hadapan notaris pagi ini. Saya memohon maaf atas kebohongan yang telah saya biarkan terjadi selama ini, dan memohon agar keluarga menghormati keputusan Raina. Pengumuman itu meledak di grup keluarga. Dalam hitungan detik, ponsel Arman kebanjiran pesan. Kali ini, pesan-pesan itu tidak lagi berisi cemoohan, melainkan kemarahan dan kekecewaan yang mendalam, terutama dari para senior keluarga yang menjunjung tinggi nama baik. Di rumah sakit, Ibu Dina, yang sedang dirawat karena kelelahan, diberitahu Reno tentang pengumuman Arman. Amarahnya meluap-luap. Ia melemparkan baki makanan dan berteriak-teriak histeris, menyalahkan Arman karena menjual kehormatan keluarga. Dasar anak tidak tahu diri. Dia mengkhianati ibunya sendiri. Dia membenarkan tuduhan wanita licik itu, teriak Ibu Dina, hingga perawat harus datang dan memberinya obat penenang. Reno dan Sita, di sisi lain, merasakan kehancuran ganda. Mereka tidak hanya dipermalukan, tetapi kini mereka harus menghadapi amarah Ibu Dina yang pasti akan menuntut pertanggungjawaban dari mereka. Mereka menyadari bahwa Raina bukan hanya menyingkirkan mereka dari villa, tetapi juga menyingkirkan mereka dari status sosial tinggi yang selama ini mereka nikmati. Sementara itu, Raina menghabiskan sisa hari itu dengan Maya. Maya, yang memantau perkembangan di grup keluarga, bersorak gembira. Lihat, Raina, Arman benar-benar memublikasikan semuanya. Dia mengakui kamu adalah pemilik mutlak. Kekalahan yang sempurna, seru Maya. Belum, Maya, jawab Raina, tenang. Kekalahan sempurna adalah ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak hanya kehilangan villa, tetapi juga kehilangan tempat berpijak di masyarakat. Raina kemudian mengambil satu langkah terakhir. Ia memanggil kontraktor terpercaya dan memintanya untuk segera melakukan renovasi total di rumah yang akan ditinggalkan Arman. Ia ingin menghapus semua jejak Arman dan Ibu Dina dari hidupnya. Sore itu, Raina berdiri di rumahnya yang sepi. Ia telah mendapatkan kembali kendali atas hidupnya, asetnya, dan ceritanya. Ia telah memenangkan peperangan ini dengan kecerdasan, bukan dengan emosi. Sekarang, ia siap untuk babak baru. Kebebasan sejati, dan pemanfaatan villa mewahnya untuk kehidupannya yang tenang. Sesuai tenggat waktu yang ditetapkan oleh Raina, Arman memiliki 1 minggu untuk mengemas barang-barang pribadinya dan meninggalkan rumah. Masa 7 hari itu terasa seperti setahun penuh siksaan. Setelah menandatangani pelepasan klaim aset dan memublikasikan pengumuman cerai yang memalukan, Arman merasa dirinya tidak hanya kehilangan rumah dan istri, tetapi juga kehilangan identitas. Ibu Dina, setelah keluar dari rumah sakit, menolak bertemu Arman. Ia mengunci diri di kamarnya, terlalu malu dan marah untuk menghadapi dunia. Reno dan Sita, di sisi lain, sibuk menyelamatkan diri mereka dari badai gosip keluarga. Mereka bahkan menyalahkan Arman di depan umum, berharap bisa mendapatkan kembali simpati dari Ibu Dina dan kerabat lainnya. Arman benar-benar sendirian. Setiap hari di rumah, Arman mengamati Raina dari kejauhan. Raina tetap tenang, profesional, dan bergerak dengan tujuan. Ia sibuk mengurus dokumen perceraian, mengawasi proses renovasi di kantornya, dan yang paling mencolok, ia tampak bahagia. Kebahagiaan Raina yang baru dan nyata itu adalah cambuk bagi Arman, yang kini terbebani oleh penyesalan. Pada hari ke-6, Arman mulai mengemas barang-barangnya. Proses itu sangat menyakitkan.
5 tahun kenangan pernikahan kini direduksi menjadi beberapa kotak yang berisi pakaian dan barang pribadi. Ia menyadari, sebagian besar kemewahan di rumah itu, perabotan, lukisan, dan bahkan mobilnya yang mewah, adalah aset yang dibeli Raina. Di tengah proses packing yang sunyi, Arman menemukan sebuah figura foto lama yang menampilkan mereka berdua di awal pernikahan, tersenyum dan penuh harapan. Ia memegang foto itu, air matanya menetes. Ia bukan hanya menyesal karena kehilangan Villa, tetapi karena ia telah mengkhianati cinta dan kepercayaan wanita luar biasa yang kini berdiri tegak di atas kehancurannya. Arman mendekati Raina, yang sedang membaca majalah arsitektur di ruang tamu. "Raina," panggil Arman. Raina mendongak, matanya datar. "Ya, Arman. Apakah ada masalah dengan batas waktu?" "Tidak. Aku sudah selesai. Besok pagi aku akan pergi," jawab Arman. Ia meletakkan foto itu di meja di antara mereka. "Aku ingin kamu tahu, aku tidak menyalahkanmu atas perceraian ini. Kamu benar. Aku tidak pantas mendapatkanmu. Aku tidak pantas mendapatkan rumah ini, apalagi villa itu." Ia menarik napas dalam. "Aku sudah bicara dengan ibuku. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku akan menjauh untuk sementara waktu. Dia masih sangat marah, tapi setidaknya, dia tahu kebenarannya. Aku telah mengakui kesalahanku pada semua orang." Raina memandangi foto itu sejenak, lalu kembali menatap Arman. "Bagus. Kebenaran adalah satu-satunya hal yang tersisa untukmu, Arman. Jaga itu." Perpisahan mereka berlangsung tanpa drama, tanpa pelukan, tanpa janji. Itu adalah perpisahan yang sunyi, perpisahan antara dua orang yang telah menjadi orang asing. Keesokan paginya, tepat pukul 9, Arman meninggalkan rumah itu untuk terakhir kalinya. Ia mengendarai mobilnya sendiri yang tua, satu-satunya aset yang ia beli sebelum menikahi Raina. Ia meninggalkan kunci rumah di meja dapur, bersama sebuah surat singkat untuk Raina yang hanya berisi ucapan terima kasih atas pelajaran berharga dan permohonan maaf terakhir. Begitu Arman pergi, Raina menarik napas lega. Rumah itu terasa ringan, bebas dari ketegangan dan kebohongan yang telah lama menyelimutinya. Ia segera menelepon Maya. "Maya, rumah sudah kosong. Aku mau kamu datang. Hari ini kita merayakan kebebasan dan kemudian kita berangkat ke puncak gunung," seru Raina, suaranya dipenuhi semangat yang sudah lama hilang. Raina dan Maya menghabiskan sore itu dengan merencanakan babak baru. Mereka tidak hanya merencanakan bisnis, tetapi juga rebranding kehidupan Raina. Raina ingin villa itu menjadi pusat inspirasinya. Keesokan harinya, untuk pertama kalinya sejak drama itu, Raina mengendarai mobilnya sendiri menuju villa mewah di puncak gunung. Kali ini, ia tidak menempuh perjalanan yang sunyi. Ia ditemani Maya, dan perjalanan mereka penuh tawa dan antusiasme. Mereka tiba di gerbang villa. Kali ini, Pak Bima menyambut mereka dengan senyum lebar. "Selamat datang kembali, Nyonya Raina. Villa sudah siap. Semua sistem keamanan sudah saya kalibrasi ulang. Sekarang, hanya wajah dan sidik jari Nyonya yang terdaftar sebagai pemilik mutlak. Dan ya, saya sudah menghapus semua rekaman video wajah-wajah panik itu, kecuali yang Nyonya simpan," lapor Pak Bima. Raina tersenyum. Ia mendekati gerbang utama. Ia menatap kamera pengenal wajah, dan dalam sedetik, lampu merah berubah menjadi hijau, dan gerbang itu terbuka dengan sambutan elektronik yang hangat. "Selamat datang, Nyonya Raina. Villa Anda menyambut Anda." Kontras dengan sambutan dingin yang diterima Ibu Dina, sambutan hangat ini terasa seperti mahkota di kepala Raina. Raina dan Maya memasuki villa. Pemandangan dari teras memang luar biasa. Pegunungan hijau membentang luas, dan udara segar memenuhi paru-paru mereka. Di kolam renang air hangat, uap tipis mengepul, seolah mengundang. "Lihat, Raina," kata Maya, menepuk bahu sahabatnya. "Ini dia surga dunia yang seharusnya kamu nikmati sejak awal. Mereka tidak akan pernah bisa menyentuhnya lagi." Raina mengangguk. "Ya, Maya. Ini bukan hanya villa. Ini adalah kemerdekaanku." Raina menghabiskan beberapa hari di sana, menyendiri, menikmati ketenangan, dan menyusun rencana bisnis besarnya.
Ia memutuskan untuk menggunakan villa itu sebagai tempat peristirahatan eksklusif bagi klien-klien arsitekturnya yang berkelas, menjadikannya aset yang produktif dan bukan sekadar properti pameran. Di tengah ketenangannya, ia menerima telepon dari Pak Jaya. "Nyonya Raina, kabar baik. Pengadilan sudah menetapkan tanggal sidang pertama. Prosesnya akan cepat karena Bapak Arman tidak mengajukan banding atau tuntutan apapun. Dan ada kabar terbaru mengenai keluarga Wiratama." Raina mendengarkan kabar tentang kekacauan di keluarga Arman. Ibu Dina semakin terisolasi karena dipermalukan. Reno dan Sita kehilangan banyak koneksi bisnis karena terbukti berbohong tentang status sosial mereka. Arman sendiri kini tinggal di sebuah apartemen kecil dan harus bekerja keras untuk membangun kembali karirnya yang sempat meredup. Semua orang mendapatkan konsekuensi dari tindakan mereka. "Nyonya Raina," tutup Pak Jaya. "Bagus. Terima kasih, Pak Jaya," jawab Raina. Ia menutup telepon, menatap pemandangan indah di depannya. Tidak ada rasa dendam, hanya kesadaran bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Ia telah memenangkan pertempuran, dan kini, ia siap memenangkan kehidupan. 6 bulan telah berlalu sejak Raina resmi bercerai dari Arman. Proses hukum berjalan lancar dan cepat, tanpa hambatan karena Arman tidak mengajukan banding apapun. Raina kini adalah wanita yang merdeka, secara hukum dan emosional. Ia telah pindah ke villa mewah di puncak gunung, mengubahnya menjadi kantor pusat kreatif dan tempat peristirahatan pribadinya. Villa itu, yang tadinya menjadi pemicu konflik, kini menjadi benteng kedamaian dan simbol kesuksesan Raina. Ia menggunakan desain interior villa yang menenangkan dan pemandangan pegunungan yang memukau sebagai inspirasi utama untuk proyek-proyek arsitekturnya. Villa tersebut bukan hanya tempat tinggal. Villa itu adalah manifestasi dari kebebasan finansial dan spiritualnya. Ia sering menerima klien kelas atas di sana, mengesankan mereka dengan kemewahan yang tenang dan profesionalitasnya. Maya menjadi rekan bisnis sekaligus sahabat yang tak terpisahkan. Keduanya sering menghabiskan akhir pekan di villa, merencanakan ekspansi bisnis Raina dan tertawa mengenang drama penguncian gerbang yang kini menjadi legenda di antara teman-teman dekat mereka. Raina mendapatkan kembali dirinya, menjadi versi terbaik dari dirinya yang sempat tersembunyi di bawah bayang-bayang status menantu yang diremehkan. Di sisi lain kota, kehidupan keluarga Wiratama telah hancur total. Ibu Dina mengalami kemerosotan status sosial yang drastis. Setelah pengumuman Arman di grup keluarga yang membeberkan kebohongan mereka, Ibu Dina menjadi bahan gunjingan utama dalam arisan dan lingkaran sosialnya. Ia kehilangan banyak teman dan koneksi bisnis, karena rasa malu yang mendalam. Kebanggaannya yang selama ini ditopang oleh citra, keluarga kaya yang berkuasa, kini runtuh. Ia terpaksa menjual beberapa perhiasan mahal, hanya untuk menutupi kerugian kecil yang muncul akibat kepanikan finansial. Ibu Dina kini lebih banyak menghabiskan waktu sendirian. Di keheningan rumahnya, ia mulai merenungkan kebodohan dan kesombongannya. Ia sering melihat foto-foto lama pernikahan Arman dan Raina. Ia teringat betapa rajinnya Raina, betapa setianya wanita itu, dan betapa tanpa pamrihnya Raina melayani mereka. Ia menyesal telah menukar menantu yang berharga dengan harga diri yang rapuh. Penyesalan itu datang terlambat, pahit, dan menusuk. Reno dan Sita juga merasakan dampaknya. Bisnis kecil mereka yang mengandalkan koneksi Ibu Dina mulai goyah. Mereka dijauhi oleh beberapa klien penting yang tidak ingin berurusan dengan keluarga yang penuh skandal dan terbukti tidak jujur mengenai kekayaan. Sita, yang dulu sibuk memamerkan gaya hidup di media sosial, kini menghapus akunnya. Mereka kesulitan membayar cicilan dan harus pindah ke rumah yang lebih kecil, jauh dari lingkungan mewah tempat mereka biasa bergaul. Mereka berdua sering menyalahkan Arman, tetapi jauh di lubuk hati, mereka tahu bahwa keserakahan dan hinaan mereka kepada Raina lah yang memicu semua ini. Mereka merindukan villa mewah itu, bukan hanya karena kemewahannya, tetapi karena rasa kepastian dan status yang diberikannya. Kini, status itu hilang, digantikan oleh ejekan. Arman mengalami nasib paling menyedihkan. Setelah meninggalkan rumah, ia harus tinggal di apartemen kecil dan memulai kembali karirnya dari awal. Ia sempat mencoba menghubungi Raina, tetapi Raina tidak pernah membalas. Ia sering mencari berita tentang Raina di media sosial, dan setiap kali ia melihat foto-foto indah villa yang kini dipenuhi cahaya dan proyek arsitektur sukses, rasa penyesalannya semakin mendalam.
Arman tidak hanya menyesal kehilangan harta, tetapi menyesal kehilangan Raina, wanita yang diam-diam jauh lebih kuat, cerdas, dan sukses daripada dirinya. Ia sadar, ia telah membuang berlian demi sehelai kain lap. Suatu sore, Ibu Dina yang sakit-sakitan akhirnya memberanikan diri menemui Arman di apartemennya. Pertemuan itu sunyi, tanpa amarah, hanya ada keputusasaan. "Arman," kata Ibu Dina pelan, air matanya menetes. "Ibu merindukan Raina. Bukan villa itu, tapi Raina. Kenapa dulu ibu begitu buta, ya? Kita memperlakukan dia seperti pelayan, padahal dia adalah ratu yang memegang kunci segalanya." "Terlambat, Bu," jawab Arman, suaranya parau. "Raina sudah memilih kehidupannya yang tenang. Kita sudah mengacaukannya." Saat Ibu Dina menangis di pelukan Arman, sebuah amplop tiba di meja mereka. Itu adalah undangan. Undangan dari Raina. Bukan undangan pernikahan, melainkan undangan acara amal eksklusif yang diadakan di villa mewah di puncak gunung. Di bawah nama Raina, tertulis, "Villa ini didedikasikan untuk memberdayakan wanita mandiri." Ibu Dina, Arman, Reno, dan Sita hanya bisa menatap undangan itu. Mereka tidak diundang sebagai tamu, melainkan sebagai penonton dari kejauhan. Undangan itu terasa seperti ironi dan pengumuman terakhir Raina. Mereka telah ditolak, selamanya, dari surga dunia yang tadinya bisa mereka nikmati seandainya mereka menghargai pemiliknya. Penyesalan itu kini bukan lagi bisikan, melainkan raungan yang bergema di hati mereka. Mereka harus hidup dengan kenyataan bahwa wanita yang mereka hina telah mencapai kebahagiaan sejati, sementara mereka harus merangkak dari kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Seminggu setelah undangan acara amal eksklusif itu tiba, Raina berdiri di teras villa mewah miliknya. Pemandangan sunset di balik pegunungan tampak seperti lukisan, memancarkan warna emas, oranye, dan ungu yang menenangkan. Malam ini adalah puncak dari kemenangannya. Acara amal bergengsi yang ia selenggarakan untuk memberdayakan wanita mandiri, dihadiri oleh kalangan elit, influencer, dan tokoh bisnis ternama. Villa yang tadinya menjadi medan pertempuran kini menjadi panggung kemuliaan Raina. Di setiap sudut, sentuhan desain arsitekturnya bersinar. Musik jazz lembut mengalun, gelas kristal berdenting, dan pujian mengalir deras untuk Raina, sang tuan rumah yang menawan dan berkuasa. Raina, mengenakan gaun malam yang elegan dan memancarkan aura ketenangan, tersenyum dan menyambut tamu-tamunya. Ia berbicara tentang filosofi desain, tentang kemandirian finansial, dan tentang bagaimana ia menggunakan villanya sebagai markas untuk menciptakan komunitas yang suportif. Ia adalah bintang malam itu, seorang wanita yang menolak untuk direndahkan. Di tengah keramaian itu, Maya, sahabat setianya, mendekat. "Kamu lihat, Raina, villa ini akhirnya mendapatkan pemilik yang pantas. Semuanya sempurna." "Tidak sepenuhnya, Maya," balas Raina. Pandangannya tertuju pada gerbang masuk villa yang tertutup rapat. "Belum ada keadilan sejati jika penderitaan yang mereka ciptakan tidak benar-benar mereka rasakan sepenuhnya." Maya tersenyum misterius. "Tunggu dan lihat saja. Panggung sudah disiapkan." Sementara pesta amal berlangsung meriah, ribuan kilometer di bawah gunung, Ibu Dina duduk di ruang tamunya yang sepi, menatap undangan yang tergeletak di meja. Matanya merah dan bengkak. Ia menolak pergi ke acara itu, tetapi ia tidak bisa mengabaikannya. Ia menghidupkan televisi dan membuka saluran berita lokal yang sedang menayangkan laporan eksklusif tentang acara gala dinner amal di villa mewah. Ia melihat Raina di layar, ramah, elegan, dan dikelilingi oleh tokoh-tokoh penting. Ia melihat kolam renang air hangat yang berkilauan, tawariang para tamu, dan kemewahan yang dulu ia klaim sebagai miliknya. Itu adalah tontonan yang menyiksa. Di sampingnya, Reno dan Sita juga ikut menonton. Mereka tidak lagi saling menyalahkan, hanya saling berbagi rasa penyesalan yang mendalam. "Kita bisa ada di sana," bisik Sita, suaranya dipenuhi kesedihan. "Kita bisa menjadi tuan rumah. Tapi kita memilih untuk menghina dia." "Keserakahan kita, Sita. Itulah yang mengunci kita di sini," jawab Reno, menundukkan kepala. Ia teringat perjalanannya yang menyiksa dan penolakan dari gerbang besi. Saat yang bersamaan, Arman sedang bekerja lembur di kantornya yang sederhana. Ia tidak punya televisi,
Tetapi ia mendengar desas-desus di kantor tentang acara mewah yang diselenggarakan mantan istrinya. Ia membuka ponselnya, membuka laman berita daring, dan melihat foto-foto Raina di villa. Arman merasakan tusukan penyesalan yang paling dalam. Ia bukan menyesal karena diceraikan. Ia menyesal karena ia telah kehilangan kesempatan untuk menjadi suami dari wanita berkelas dan berintegritas seperti Raina. Ia menyesal telah menjadi pengecut yang mengutamakan kedamaian palsu di atas kebenaran sejati. Pada puncak acara, Raina diminta memberikan pidato. Ia berdiri di podium, sorot lampu mengarah padanya, dan keheningan menyelimuti teras. Villa ini, bagi saya, adalah pengingat. Pengingat bahwa nilai sejati seorang wanita tidak ditentukan oleh siapa dia menikah, tetapi oleh siapa dia memutuskan untuk menjadi, kata Raina, suaranya lantang dan penuh percaya diri. Villa ini pernah menjadi simbol kebohongan, simbol keserakahan, dan simbol penghinaan. Saya pernah diusir dari pintu masuknya, padahal saya adalah pemiliknya. Saya pernah dikunci di luar oleh orang-orang yang saya sayangi. Tapi hari ini, villa ini terbuka lebar. Lanjutnya, Raina berhenti sejenak, matanya menatap tajam ke arah kamera berita. Ia tahu, Ibu Dina, Reno, Arman, dan seluruh keluarga Wiratama sedang menonton. Pintu gerbang villa ini sekarang hanya mengenal satu wajah, satu hati yang tulus. Dan saya ingin mengumumkan bahwa mulai hari ini, villa ini akan menjadi yayasan untuk mendukung wanita yang menghadapi pengkhianatan dan mencari kebebasan finansial. Villa ini akan menjadi tempat di mana setiap wanita belajar memegang kunci rumahnya sendiri. Di rumahnya, Ibu Dina tersentak mendengar pidato itu. Ia tahu, pidato itu ditujukan langsung padanya. Air mata mengalir deras. Ia tidak hanya melihat Raina sebagai pemenang, tetapi sebagai orang yang benar-benar telah melampaui rasa sakit dan menjadi inspirasi. Arman di kantornya menatap layar. Ia merasakan rasa malu yang tak tertahankan. Ia menyadari, hukuman Raina adalah penyesalan abadi. Di akhir acara, Reno memberanikan diri menelepon Arman. Arman, kita harus pergi ke sana. Kita harus minta maaf. Tidak peduli dia mau memaafkan kita atau tidak, kita harus pergi. Keesokan paginya, Ibu Dina, Reno, dan Sita, dengan penampilan yang sederhana dan penuh kerendahan hati, menempuh lagi perjalanan panjang ke puncak gunung. Kali ini, tanpa koper mewah, tanpa harapan liburan, hanya dengan satu tujuan, mencari maaf. Mereka tiba di gerbang villa. Gerbang itu tertutup rapat, seolah mengantisipasi kedatangan mereka. Mereka mencoba intercom. Raina mengangkat intercom itu dari dalam villanya. Ya? Ada yang bisa saya bantu? Suaranya tenang, tanpa emosi. Raina, ini Ibu Dina. Kami datang untuk minta maaf. Kami tahu kami salah. Kami sudah melihat kebahagiaanmu. Kami hanya ingin kamu tahu. Kami menyesal, kata Ibu Dina, suaranya bergetar. Hening sejenak. Maafkan kami, Mbak Raina. Kami tidak akan mengganggu lagi, tambah Sita, sambil terisak. Penyesalanmu sudah terlambat. Ibu Dina, Reno, Sita, jawab Raina. Kalian mendapatkan hukuman kalian di malam yang dingin itu. Sekarang, aku sudah mendapatkan kebebasanku. Raina memberikan kalimat penutupnya, saya menghargai permintaan maaf kalian. Namun, gerbang villa ini, dan gerbang hidup saya, sudah terkunci untuk kalian. Saya tidak lagi butuh pengakuan atau maaf dari kalian. Saya sudah punya semua yang saya butuhkan. Pergilah dan mulailah hidup kalian yang baru dengan kejujuran. Villa ini sudah menjadi bagian dari masa laluku. Raina menutup intercom itu. Gerbang itu tetap tertutup. Ibu Dina, Reno, dan Sita berdiri terdiam di depan gerbang. Mereka tidak lagi marah, hanya merasakan kehampaan yang dalam. Mereka menyadari, mereka tidak akan pernah bisa menebus kesalahan mereka. Mereka kembali ke mobil, dan menempuh perjalanan pulang yang panjang dan sunyi, membawa serta penyesalan abadi yang akan menghantui mereka seumur hidup. Raina memilih tetap tinggal di rumah impiannya dan memulai hidup baru yang jauh lebih tenang, bahagia, dan sukses. Ia menjadi inspirasi bagi banyak wanita, menggunakan aset dan kisahnya sebagai alat untuk memberdayakan orang lain. Ia menemukan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah dari cinta yang rapuh,
melainkan dari keberanian dan integritas diri. Arman, Ibu Dina, Reno, dan Sita terpaksa menjalani hidup yang lebih sederhana, jauh dari kemewahan yang pernah mereka nikmati. Mereka harus bekerja keras, terus dihantui rasa malu dan penyesalan karena telah menertawakan dan merendahkan wanita yang sesungguhnya adalah pemilik segalanya. Mereka akhirnya mengerti bahwa Raina, wanita yang mereka singkirkan, adalah kunci menuju surga dunia mereka, dan mereka yang pantas terkunci darinya selamanya. Jangan pernah meremehkan atau menghina orang lain, terutama yang terlihat pasif, karena kekuasaan sejati tidak selalu bersuara keras. Kesombongan dan kebohongan akan selalu berujung pada penguncian dan penyesalan abadi dari kebahagiaan sejati.